Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Masih di channel Bung Harpa dan tentunya kita akan kembali mengupdate perkembangan situasi dari dalam tim nasional Indonesia. Dan sebelumnya gue minta izin mungkin ya, bukan minta maaf, karena kemarin selama 24 jam selama hari Sabtu tidak ada update video, karena boleh lah ya gue sekali-sekali istirahat untuk mengisi tenaga supaya bisa kembali menyapa kalian dalam keadaan lebih segar, lebih fresh dan juga lebih update. Nah, untuk mengupdate perkembangan timnas kali ini, gue akan menyajikan kepada kalian beberapa informasi. Mungkin sebagian sudah kalian dengar, mungkin sudah dengar tapi setengah-setengah, atau belum dengar sama sekali. Nah, yang pertama adalah soal Bang Jai. Jadi Jai Itses, ini back yang menjadi andalan tim nasional Indonesia saat ini, mungkin back yang paling mumpuni, paling punya kapasitas. Ini dipastikan absen menghadapi Tanzania, laga uji coba yang juga nanti akan gue bahas soal tiketnya. Ya, karena memang dipastikan setelah kemarin menang dari Palermo ya di leg semifinal, leg kedua itu menang, Venezia menang 2-1 setelah di leg pertama di Palermo menang 1-0. Jadi dua kali menghadapi Palermo, Venezia menang 1-0 dan 2-1. Dan artinya dengan kemenangan ini maka Venezia akan melaju ke final playoff untuk ke Serie A. Dan ya dapat dipastikan dalam dua leg tersebut akan berlangsung sampai tanggal 2 Juni atau minggu depan, hari Minggu depan. Jadi lawan Tanzania udah pasti nggak bisa, karena di hari yang sama Indonesia menghadapi Tanzania di Stadion Madia itu, Jai Itses dalam beberapa jam kemudian. Jadi kalau kita lawan Tanzania itu jam 4 sore, mereka akan main itu malam lah, kira-kira mungkin jam 10 atau jam 11, intinya malam. Jadi udah pasti nggak bisa. Kemudian ya dia mungkin baru akan terbang ke Indonesia besoknya tanggal 3, nggak tahu jam berapa. Kalau pagi dia mungkin bisa sampai malam tanggal 3-nya. Jadi kalau berangkat dari Italia pagi tanggal 3, mungkin bisa sampai di Indonesia tanggal 3 malam gitu ya. Jadi hanya 2 atau 3 hari lah sebelum kita akan menghadapi Irak. Ini jadi update soal Jai Itses. Ya gue sempat ngobrol juga dengan beberapa teman, dengan beberapa kolega terkait situasi ini. Ya menurut kita sih, kita jangan egois ya. Mungkin kalau kita egois, kita berharap Venezia-nya nggak lolos supaya dia bisa gabung cepat ke Indonesia. Tapi gue lebih melihat untuk jangka panjang. Kalau sampai Venezia lolos ke Serie A atau promosi, kemudian Jai Itses terus dipakai sebagai tim inti, tulang punggung dari tim, maka ini untuk jangka panjang ini bisa menguntungkan kita. Ya, bagaimana kita punya pemain di kelas Serie A gitu. Jadi untuk saat ini toh kita juga masih punya Rizky Ridho, masih punya Justin Hapner, masih punya juga Muhammad Ferrari, banyak lagi pemain-pemain. Bahkan Nathan Choaon juga bisa sebagai center back yang tentunya bisa untuk sementara backup dulu deh gitu. Kalaupun misalnya lawan Irak Jai Itses masih terlalu hektik, terlalu lelah dan harus digantikan posisinya, it's okay. Yang penting paling nggak lawan Filipina dia bisa main, kemudian nanti karir dia di Serie A juga terus menanjak, dan kembali lagi untuk jangka panjang ini bagus buat tim nasional kita. Jadi semangat terus Bang Jai, semoga lolos ke Serie A. Jadi nanti kita ada 2 perwakilan entitas Indonesia di Serie A musim depan, Como sebagai pemilik dan juga Jai Itses sebagai pemain kalau memang dipertahankan Venezia lolos dan juga yang bersangkutan dipertahankan. Itu ya untuk Jai, semangat terus. Dan yang kedua tadi gue udah singgung soal tiket pertandingan menghadapi Tanzania. Kali ini gue totally agak kurang setuju ya, karena tiketnya mahal banget, 250.000 nih teman-teman ya. Walaupun gini ya, bola tuh nggak terlalu harus selalu seperti prinsip ekonomi, ada permintaan, ada penawaran gitu ya. Jadi mencari equilibrium yang pas gitu ya. Jadi ketika permintaan naik, harga dinaikkan, mungkin boleh dinaikkan, tapi jangan keterlaluan lah. Karena kita harus berkompromis antara kebutuhan tim, gue setuju. Tapi ini juga ada satu bahasan ya. Artinya timnas butuh duit, iya segala macam. Tapi kan juga belum ada transparansi nih di sini. Butuhnya berapa? Kemudian pengeluarannya berapa, kita kan nggak tahu. Tapi oke lah, kita paham tim nasional kita terus berkembang. Jadi wajar kalau ada sedikit kenaikan, tapi jangan keterlaluan. Mungkin itu aja
pendapat gua soal harga tiket menghadapi Tanzania khususnya ya, dan juga sebenarnya waktu lawan Irak juga ini lumayan agak mahal ya. Jadi kita nggak perlu berbeda pendapat, nggak perlu berantem, nggak perlu hujat-hujatan ya, kasih aja lontarkan aja masukannya. Jadi buat gua itu agak terlalu mahal, harusnya bisa dikurangin dalam uji coba menghadapi Tanzania nanti ya tanggal 2 Juni jam 4 sore di Stadion Madia Senayan. Nah, yang terakhir ini soal Martin Paes ya, karena banyak yang nanya juga perkembangannya soal Martin Paes. Gini, terus terang kalau gua agak-agak optimis ya, mungkin di atas 50% ya, tapi ini kan analisa ya, bisa salah. Kenapa? Pertama adalah indikator yang kenapa gue bilang gue agak optimis Martin Paes bisa main. Yang pertama adalah dari 22 nama yang diumumkan. Ini kan udah salah satu indikasi. Ya bukan pasti, tapi ini indikasi bahwa ada kemungkinan Martin Paes bisa selesai urusan di CAS-nya dan kemudian main nanti tanggal 6 Juni lawan Irak dan juga lawan Filipina tanggal 11. Makanya dipanggil 22 pemain dan kipernya cuma 2. Itu udah clear. Ya kita juga semua tahu lah. Tapi itu belum pasti, memang hanya indikasi untuk mempersiapkan kan antisipasi lah. Jangan sampai dia bisa main terus kemudian pemanggilannya sudah penuh, kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus belajar dari sebelum-sebelumnya ketika kita TC di Dubai ya, ada pemain yang cedera agak sedikit kasak-kusuk gitu ya, bukan kasak-kusuk, buru-buru gitu manggil Kakang, kemudian ketika kita ketika kita harus ke Paris menghadapi Guinea, Dewangga buru-buru ngurus visa, harusnya kan dari awal dipersiapin. Ini justru bagus menurut gua. Nah, itu yang pertama. Jadi sudah disiapkan satu slot seandainya Martin Paes kasus CAS-nya selesai. Nah, banyak yang bertanya-tanya juga, yang seperti yang gue bilang di awal, mungkin kalian udah tahu jawabannya, mungkin setengah-setengah, mungkin belum tahu. Jadi kasusnya ini begini teman-teman ya. Martin Paes itu pernah membela tim nasional Belanda U23. Jadi saat usia dia itu 22 tahun ya. Nah, ini memang ada regulasi yang mengatakan kalau udah seperti itu tidak boleh lagi membela tim nasional yang lain gitu loh. Jadi misalnya seperti siapa ya di kita mungkin yang hanya di U23 itu mungkin Arkan Fikri ya, atau siapalah ya, pokoknya yang udah main di U23 itu menurut aturan itu tidak boleh bermain di negara lain. Tapi sebenarnya ini juga ada celah dalam arti ada preseden yang bisa digunakan untuk membatalkan hal tersebut, yaitu ada beberapa kasus lah. Yang paling clear adalah Diogo Costa. Diogo Costa ini sempat membela Brazil ketika saat itu pertandingan friendly. Jadi itu tidak masih ada chance. Ya, 2 kali dia membela Brazil tahun 2013, tapi kemudian karena itu hanya friendly, kemudian diajukan ke CAS dan akhirnya CAS menerima ya keberatan tersebut, dan akhirnya Diogo Costa bisa pindah ke warga negara menjadi Spanyol tahun 2014 sampai sekarang lah kalau memang dia dipakai ya, walaupun belum tentu juga dipanggil ke Euro nanti. Nah, jadi presiden kalau nggak salah juga ada beberapa kasus ya yang gue tahu, tapi yang pasti ini clear ya, Diogo Costa memang pernah membela Brazil, tapi kemudian bahkan senior waktu itu umurnya berarti kalau 2013 dikurangin 11 bahkan udah 24 umurnya. Kemudian membela tim nasional senior tapi di friendly, dan baru 2 kali ini bisa. Nah, ini kalau kita ikutin hukum di Anglo ya, yang orang hukum mungkin lebih paham, tapi setahu gue kalau di Inggris atau Anglo itu dia mengacu pada preseden. Jadi kasus misalnya gini, misalnya kalian ngambil charger di tengah jalan ya, nggak ada yang punya gitu, kemudian ditangkap. Nah, kemudian nanti dilihat tuh kasus-kasus sebelumnya seperti itu, ada orang ngambil charger di tengah jalan, itu ternyata nggak dihukum. Nah, ini juga keberatannya seperti itu. Kalian akan mengatakan, loh ini pernah kok ada orang ngambil charger di tengah jalan nggak dihukum, saya juga harusnya nggak. Oh ya udah, oke, nggak dihukum berarti. Nah, mudah-mudahan Martin Paes seperti itu. Jadi ada kasus sebelum-sebelumnya yang sebenarnya mirip, bahkan lebih berat lagi seperti Diogo Costa, tapi kemudian diterima keberatannya dan akhirnya bisa pindah ke warga negara atau pindah federasi lebih tepatnya, karena Martin Paes sudah resmi jadi WNI, bahkan sudah punya paspor, tapi untuk alih federasinya masih terganjal situasi tersebut. Nah, jadi kita semua berharap yang bersangkutan bisa segera merampungkan masalahnya. Kita nggak tahu ya, karena masih ada waktu sekitar mungkin seminggu lagi, kurang lebih ya, seminggu lagi
Mudah-mudahan ada kabar, ada informasi, dan kita berharap juga. Kalau ini mungkin lobby-lobby Pak Erick Thohir mungkin nggak terlalu berfungsi banyak ya, karena ini kan masalah hukum. Jadi nanti tim hukumnya inilah yang mudah-mudahan jago dalam mengajukan dokumen-dokumen, kemudian argumentatifnya. Nah, ini yang menjadi kelemahan bangsa kita kan. Harus berani juga kita berdebat untuk berargumen supaya bukan berdebat keras-kerasan ya, tapi supaya kita bisa menunjukkan standing point kita bahwa ada kasus serupa juga yang dulu pernah terjadi tapi bisa pindah ke warga negaraan, kenapa kita enggak, kan begitu kira-kira ya. Ini lagi-lagi for the sake of our national team, demi kepentingan dari tim nasional kita yang tentunya kalau kita nanti berhasil mengalahkan Irak tanggal 6 Juni, waduh luar biasa, kita lolos ke putaran ketiga. Gua nggak tahu ini, kalau nggak salah ini sejarah baru ya, karena format dulu kan beda ya, tapi format dengan seperti ini itu kita pasti baru pertama kali. Dan yang seperti gue bilang berkali-kali, nanti akan terhampar 10 pertandingan yang sangat berkelas, yang sangat bernilai buat perkembangan pengalaman dan juga kemampuan dari Pratama dan kawan-kawan gitu. Jadi dan kita pun bisa away mungkin ke Jepang, ke Korea Selatan atau ke Timur Tengah. Waduh, ini luar biasa ya. Dan bahkan ada 5 pertandingan home tentunya yang sangat sangat berkelas. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mengemis-ngemis ke negara lain, ke Burundi, Kurasa untuk dapat friendly match. Bahkan kita harus kadang-kadang bayar. Ini kita kadang kasarnya kita nggak perlu bayar ya. Dan jangan lupa pertandingan tersebut berlangsung secara kompetitif gitu, bukan friendly. Kalau friendly kan tetaplah ada rasa kayak nggak terlalu ngotot atau apa gitu. Jadi mudah-mudahan Martin Paes khususnya bisa segera selesai kasusnya, dicas dan bisa membela, dan bisa alih federasi dan membela tim nasional kita. Tapi sekali lagi sebelum gue tutup, kalaupun enggak, gue selalu percaya dengan Hernando Ari. Walaupun gue tidak kenal dekat, tapi beberapa kali gue bersinggungan di presscon, di mix zone, bahkan ketemu di bandara pernah. Orangnya memang punya mental yang cukup kuat, pantang menyerah, punya kemampuan menangkis penalti juga seperti yang diutarakan oleh Ramadan Sananta di sebuah podcast. Memang dia kiper yang sangat capable, dan dengan hadirnya Martin Paes, gue lihat justru dia semakin meningkat kemampuannya. Jadi nggak perlu khawatir, kita harus selalu bersiap ya dengan situasi yang tidak ideal. Kalaupun Martin Paes tidak bisa tampil, maka Hernando Ari gue yakin siap untuk membela tim nasional kita di bawah mistar gawang. Dan mungkin satu nanti penjaga gawang ketiga, ya bisa Dava Fasya, bisa mungkin kalau Nadeo agak kecil kemungkinannya ya, karena ada kasus kartu merah kemarin, atau mungkin kiper-kiper lainnya kita nggak tahu. Yang pasti kita ikuti terus perkembangan tim nasional kita kawal dan mulai jadi netizen yang sehat, karena gue juga baca sedikit ya sebelum gue tutup kemarin, ada Nathan Choaon ya yang katanya mulai menonaktifkan IG-nya segala macem, dan gue rasa kalau ini benar terjadi ya, karena untuk mengurangi kejulitan dari netizen FOMO ini, ya menurut gua kita jangan bangga gitu, malah jangan merasa wah dia sampai begini. Enggak, kita justru malu gitu sampai dia akhirnya menghindar dari katakanlah kejulitan kita untuk ya katakanlah lebih fokus dengan perkembangan karirnya ya, karena Nathan nanti kemungkinan besar akan atau memperkuat Swansea klub Championship Division, klub mother clubnya musim depan. Oke, jadi sekali lagi itu tadi update berita dari gua 24 jam terakhir Timnas, mulai dari macam-macam ya, mulai dari Martin Paes, kemudian juga soal tiket pertandingan, soal Bang Jai akan datang agak mepet, dan juga ditutup dari Nathan Choaon yang agak sedikit mundur dari dunia persosmedan. Oke, terima kasih semoga informasi tadi yang gue sajikan menghapus dahaga kalian yang tidak mendapatkan informasi dari channel gue selama 24 jam terakhir. Semoga bermanfaat, dan selalu gue berharap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, happy Sunday, happy weekend, dan sampai jumpa.